Selamat datang di ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya kelompok 1 dengan anggota kelompok pertama Bapak Haji Muhammad Zainal Arifin SPDI, kedua Ibu Sulis Setiawati SPD, ketiga Ibu Siti Halimatus Sa'diyah SPD, dan saya sendiri Abdul Kholik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugas dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah menerapkan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari kasus 1 di atas, setelah kami melakukan diskusi kelompok, maka ada beberapa pertanyaan yang menjadi panduan dalam menyelesaikan diskusi tadi. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi yaitu memfasilitasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sudah sungguh-sungguh dan ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian menurut kelompok kami, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka sudah sesuai? Langkah-langkahnya diantaranya keyakinan kelas
penerapan sikap saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dan yang ketiga, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Yaitu sebagai teman, karena Ibu Vivi mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah dan mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Kemudian jika Anda sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sudah tepat, sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang benar dan mau berbagi praktek baik dengan rekan sejawat. Lanjut pada kasus 2. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak terdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman serta apa indikatornya? Sikap yang diambil oleh Pak Lukman yaitu sebagai penghukum. Indikatornya karena menggunakan hukuman verbal, menggunakan suara dengan nada tinggi, mengukur benar dan salah dari peraturan. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina diantaranya 1. Mengapa kamu terlambat? Kedua, bagaimana kamu bisa memastikan bisa memakai sepatu seperti peraturan? 3. Apa menurut kamu yang bisa dilakukan sekolah untuk membantu siswa agar mudah mematuhi peraturan? 4. Sabrina, tentu kamu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai aturan. Kemudian kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang dituju diantaranya adalah rasa tanggung jawab. Kedua adalah disiplin. Ketiga mandiri. Dan yang keempat adalah rasa komitmen. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut?
tidak dibenarkan, khawatir adanya dendam atau tidak suka dengan guru tersebut, dan justru anak akan mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan yang berakibat menimbulkan kesalahan yang lainnya. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan, maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memakan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk. Kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk dan di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh dan tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar di atas adalah membuat siswa merasa bersalah. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu kebutuhan akan kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakan olehnya? Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Yang pertama, Fajar, tahukah kamu kewajiban kamu apa? Jika kamu melakukan hal tersebut, tahukah kamu apa konsekuensinya? Jika kamu tidur-tiduran dan acuh, apakah kamu tidak takut kalau tidak paham pelajaran bahasa Inggris? Apakah kamu lakukan saat ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Apabila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan Anda? Mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar melakukan tindak lanjut dengan home visit agar ada perbaikan dari Fajar, memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Kasus 4. Dalam kasus 4 ini, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, namun menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain untuk mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Dari kasus tersebut, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti dalam hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Suti selaku kepala sekolah yaitu sebagai posisi manajer, melibatkan siswa dalam mencari solusi, menstabilkan identitas,
yaitu Dino mengalir berbicara tentang kesalahan hatinya. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dengan memahami dasar anak, kita menemukan cara efektif memenuhinya, yaitu menanyakan kebutuhan dari masing-masing. Kemudian kira-kira nilai-nilai kebijakan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut, yaitu saling menghormati, tenggang rasa, serta tanggung jawab. Demikian hasil presentasi diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.